Selamat pagi semuanya. Ya, semoga bisa dengar suara saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis dalam ibadah pagi hari ini. Tapi mari kita terus bersyukur karena setiap hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan walaupun di masa-masa seperti ini, dan bersyukur sekali tadi bisa mendengarkan ya Basmur dan juga sharing komuni pada Sister Devi. Ya, semuanya itu Tuhan kerjakan supaya kita bisa selalu merasakan kasih Tuhan selalu. Oke, hari ini masih di tema yang sama, yaitu an open door, yaitu bagaimana supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil. Oke, sebelumnya saya mau ajak kita untuk kita bersatu di dalam doa. Oke, mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan menaikkan pujian buat Engkau, kami boleh Tuhan bisa merasakan Tuhan damai sejahtera dari Engkau Tuhan, kami boleh mendengarkan kembali firman Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap kali Tuhan, saya pribadi bersaat teduh. Kami bersaat teduh Tuhan. Kami tahu Tuhan kekuatan datangnya daripada Engkau saja Bapak. Bahkan kami boleh Tuhan minggu lalu, kami boleh belajar Bapak. Kami adalah pekerjanya Engkau Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami dari diri Engkau Tuhan. Dari identitas Kristus Tuhan. Dulu kami boleh Bapak punya pemikiran yang lain Bapak. Ya, yang lebih ke dunia ini Bapak. Tetapi suatu kami mengenal kematian Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kebangkitan Engkau terus Tuhan, yang meliputi kami Tuhan, dan kami juga rela Tuhan, untuk bisa melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Engkau Tuhan, seperti Paulus juga melakukannya demikian Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam bulan ini, kami boleh berkobar Tuhan, semangat kami Tuhan, untuk memberitakan Injil seperti di firman Tuhan yang Engkau nyatakan Bapak. Dari Tuhan hamba-Mu yang berbicara, agar setiap apa yang keluar Bapak, datang dari roh Engkau, dan biarlah Tuhan, setiap hati di jemaat Tuhan, boleh terbuka, boleh tertanam dari firman Engkau saja Bapak. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Oke, hari ini saya akan share tentang bersama-sama memberitakan Injil dari tema rangkaian An Open Door. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ada pintu yang tertutup. Kadang kita bisa mengalami ya, mungkin 3 bulan ini di masa pandemi, bisa saja ini adalah pintu yang tertutup buat kita. Kenapa? Ekonomi kelihatannya tertutup, pekerjaan kita kelihatannya tertutup. Atau kalau misalnya tanpa pandemi pun, kita misalnya ada konflik sama orang, sepertinya hubungan kita tertutup. Ya, kalau kita lagi dalam keadaan sakit penyakit, sepertinya kesehatan kita, mobilitas kita, sepertinya tertutup. Ya, kalau kita lagi dalam mengalami kesulitan, sepertinya hal-hal untuk impian kita sepertinya tertutup. Begitu banyak hal yang bisa kita lihat tertutup. Ya, sama seperti Paulus yang dia rasakan. Ya, di Kolose 4, kalau kita baca yang minggu lalu ya, yang karenanya aku dipenjarakan. Surat Kolose adalah salah satu surat yang Paulus tulis dari dalam penjara, selain surat Filipi, Efesus, dan juga Filemon. Ya, dia tulis semuanya dari dalam penjara, karena pemberitaan Injil lah dia di penjara. Kalau kita bayangkan, kita jadi orang seperti Paulus ya, apa sih yang kita bisa lakukan dari dalam penjara? Sepertinya pintu tertutup. Sepertinya kita mau punya hiburan tertutup. Sepertinya kita mau punya komunikasi sama orang lain, sepertinya tertutup. Segalanya seperti tertutup dari dalam penjara. Tapi, kalau saya lihat dari firman Tuhan, di saat pintu tertutup, justru ada satu pintu yang selalu Tuhan mau bukakan. Seperti di bulan lalu, waktu kita belajar dari buku Yeremia, di saat Tuhan mau hukum Israel, mau buang Israel ke Babilonia, tetapi selalu ada Tuhan yang mau dibukakan pintunya. Contohnya siapa? Daniel. Justru sewaktu di Babilonia, justru ada pintu yang dibukakan, dia justru bisa semakin saleh di dalam pembuangan, dia justru bisa semakin berdampak, berpengaruh buat orang-orang di Babilonia, dan sehingga orang-orang di Babel justru mengenal Tuhan, mengenal keselamatan daripada Tuhan Allah Israel. Di saat pintu tertutup, selalu ada pintu yang Tuhan mau bukakan. Pintu apa itu? Seperti surat kepada Timotius dari Paulus, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, di saat semuanya pintu sepertinya tertutup, justru ada satu pintu yang Tuhan mau bukakan, yaitu apa? Pintu keselamatan buat semua orang. Itu adalah pintu yang tidak pernah tertutup. Itu adalah pintu yang Tuhan mau bukakan. Supaya apa? Supaya orang boleh
mengerti pengetahuan tentang Kristus, supaya orang boleh mengenal kebenaran dari Kristus. Kalau tadi dengar sharing dari Pak Cedevi, amin. Kematian Kristus membuat Cedevi juga terus membuka pintu, ya, berdoa terus supaya apa? Ada pintu pemberitaan Injil dibukakan dalam keadaan yang mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Hari ini, bagaimana caranya membuka pintu pemberitaan Injil? Karena ini bukan tentang usaha kita sebagai manusia. Ini bukan tentang kekuatan kita. Tapi ini adalah tentang kuasa daripada Tuhan kita. Yang pertama, poin saya adalah supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil. Yang pertama adalah berdoa dan berjaga. Di Kolose 4 ayat 2-3, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bayangkan, Paulus dari dalam penjara tetap memohon kepada jemaat tolong doakan. Supaya apa? Supaya Allah membukakan pintu pemberitaan Injil. Bahkan dari dalam pintu yang tertutup pun, sepertinya pintu pemberitaan Injil Tuhan akan bukakan. Makanya apa? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita masih ingat Yesus Kristus saat dia di Taman Getsemani, saat dia ingin menyelamatkan manusia, saat misi yang agung, yang mulia. Dia dalam keadaan sebagai manusia pun, dia bisa takut. Tadinya dia tidak mau untuk meneruskan penderitaan di kayu salib. Tetapi apa? Dia berdoa. Di dalam buku Matius, Lukas, atau apapun juga, berdoa dan berjagalah. Supaya apa? Karena daging lemah, tapi roh penurut. Jadi Yesus pada saat itu, dia berdoa sampai siap melakukan kehendak Tuhan. Dia takut, tapi dia doa terus. Di saat murid-muridnya yang lain tertidur. Murid yang lain tidak terjaga. Tapi Yesus terus berdoa. Sampai apa? Berkali-kali dia berdoa, muridnya masih tidur. Berdoa lagi, muridnya masih tidur. Karena Kristus selalu berdoa untuk kehendak Bapanya. Supaya kehendak Bapanya yang terjadi. Ya, bayangkan kalau seandainya murid-murid Yesus tidak tertidur. Ya, justru inilah yang perlu kita bisa bertumbuh. Ya, pray like Epaphras. Siapa itu Epaphras? Epaphras adalah salah satu orang yang melayani sebagai murid Yesus di jemaat di Kolose. Di Kolose 4 ayat 12 dikatakan apa? Ya, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya, untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi kita lihat, Epaphras dikenal sebagai apa? Orang yang selalu bergumul dalam doanya. Untuk siapa? Untuk jemaat. Untuk brother sister. Supaya apa? Supaya setiap anggota jemaat boleh berdewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Mari kita lihat doa-doa kita. Ya. Doa-doa ini adalah yang Paulus mau semangati, adalah doa-doa bukan doa yang tentang diri sendiri saja, tapi doa supaya kita mendoakan orang-orang lain di dalam jemaat supaya berkeyakinan penuh. Kalau hari ini kita ingin bisa pemberitaan Injil, baiklah kita berdoa supaya apa? Setiap brother sisters boleh punya keyakinan yang penuh untuk melakukan pemberitaan Injil, untuk menjadi penjala manusia. Saya tahu saya adalah seorang yang naturalnya pendiam. Saya nggak suka bangun hubungan dengan orang. Tapi apa? Saya bersyukur dulu bimbing saya Moses, berdoa. Berdoa supaya apa? Berdoa supaya saya bisa diberikan keberanian, supaya saya bisa diberikan kasih, supaya saya kalau sama orang lain, saya ingin justru membangun hubungan. Saya bukan jadi orang lagi yang ya udah, yang penting saya fokus aja dengan kehidupan saya. Saya bersyukur karena membimbing saya untuk bisa mendoakan buah roh supaya saya berkeyakinan penuh. Saya benar-benar mengerti kebenaran. Dan saya bersyukur akan hal itu. Ya. Hari ini, saya mau ingatkan kita, bayangkan kalau kita hari ini menjadi seperti Epaphras. Ya, akan ada di jemaat di GKDI Bali, Epaphras yang selalu berdoa untuk orang-orang
supaya berkeyakinan penuh. Berdoa untuk diri sendiri supaya berkeyakinan penuh. Kenapa? Kenapa Tuhan ingin sekali kita bergumul terus di dalam doa supaya orang-orang berkeyakinan penuh? Karena memang Tuhanlah yang bisa memberikan kuasa dan kepastian. Tuhan nggak mau kita fokus terhadap kekuatan kita. Ini seperti kalau kita ke toko, kita kekurangan beras, kita ke toko beras. Ya sudah pasti penjualnya menyediakan beras. Karena apa? Karena dia adalah toko beras. Ini sama seperti Tuhan yang mau sekali memberikan berkat-berkat rohani. Berkat kesetiaan, berkat penguasaan diri, ya, berkat keberanian, berkat ketaatan, berkat damai sejahtera, supaya dari buah-buah roh itu, kita dimampukan untuk memberitakan Injil. Ya. Saya berdoa, ya, saya berimpian. Saya mau ngajak jemaat kita berimpian, supaya apa? Supaya ada Epafras di dalam jemaat kita, yang selalu bergumul dalam doa. Untuk apa? Pemberitaan Injil. Untuk apa? Supaya brothers sisters bertumbuh berkeyakinan penuh demi Injil bisa diberitakan. Amin? Ya. Mari di dalam poin yang pertama ini, kita berdoa untuk jemaat berkeyakinan penuh dalam memberitakan Injil. Dan berdoa terus-menerus. Kenapa? Karena iblis akan menyerang. Karena daging akan menyerang kita. Tentang apa? Tentang kemalasan, tentang karakter kita yang lemah, tentang kesulitan hidup. Tapi apa? Kalau kita bergumul terus di dalam doa, Tuhan akan bukakan pintu penginjilan. Ya, di setiap pintu yang tertutup, justru ada satu pintu yang selalu Tuhan bukakan. Berdoa dan berjagalah. Poin saya yang kedua adalah kita berinteraksi dan berpengaruh. Dengan demikian Tuhan akan bukakan pintu pemberitaan Injil. Kita lihat di Kolose 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Ya, siapa orang-orang luar? Ya, siapa yang kita kenal di luar sana? Apakah kita terus-menerus suka berinteraksi dengan orang di luar? Ya, ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan yang pernah saya teringat di dalam hidup saya. Kalau Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan, apakah Tuhan membutuhkan manusia untuk itu bisa terjadi? Karena apa? Karena dulu saya membayangkan, ya tentang keselamatan mungkin itu hubungan pribadi aja sama Tuhan. Nggak usah kita berinteraksi dengan orang lain, ya nggak usah kita bantu-bantu hidup orang lain supaya bisa ngerti keselamatan. Kan itu hanya hubungan pribadi dia dengan Tuhannya. Ya, nggak usah kita intervensi hidup orang. Dan itu yang terpikirkan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan, apakah Tuhan membutuhkan manusia untuk itu terjadi? Kita bisa lihat ya, ini adalah fenomena yang kita bisa alami dan kita bisa lihat bagaimana COVID-19 menyebar. COVID-19 menyebar karena ada aksesnya. Ya, karena ada jaraknya, karena ada manusia yang lain. Akhirnya kita ada interaksi. Akhirnya dari interaksi itu virus bisa terpapar, virus bisa berpengaruh buat kesehatan orang demi orang. Ya. Menarik, karena apa? Karena fenomena ini adalah fenomena yang membuat kita jadi takut, membuat kita jadi menderita. Tapi seperti poin pertama saya tadi, kalau pintu sepertinya tertutup gara-gara virus, tetapi Tuhan tetap bukakan pintu pemberitaan Injil. Ini adalah pintu yang tidak bisa ditutup oleh apapun juga, karena inilah kehendak Tuhan, karena inilah impian Tuhan kita. Kita lihat di Roma 10, ayat 14-15. Ini ayat yang sangat powerful, sangat kuat. Dikatakan demikian, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Lihat, Tuhan berfirman bahwa apa? Indah sekali kalau ada orang-orang yang membawa kabar baik. Saya dulu berpikir orang yang membawa kabar baik itu hanya pendeta. Lewat khotbahnya tiap minggu. Apakah khotbah pendeta bisa mampu supaya Injil itu tertanam di hati manusia?
Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang paling penting di sini, di dalam surat Kolose tadi adalah, firman Tuhan berkata, supaya kita juga tidak hambar. Supaya kita penuh kasih kepada orang-orang. Supaya kita penuh hikmat. Kenapa? Harus ada interaksi. Ini bukan interaksi yang kita andalkan, pendeta yang berkhotbah kepada jemaat. Bukan. Tetapi ini adalah interaksi yang muncul karena apa? Karena saya percaya Kristus, karena saya percaya kuasa Tuhan, maka saya berinteraksi dengan orang-orang. Maka saya bergaul dengan orang luar. Saat ini, masa pandemi, pintu sepertinya tertutup. Tetapi apa? Saya bisa berinteraksi lewat Zoom, lewat video call. Kadang-kadang ada hal yang urgent, saya juga bisa bertemu pakai masker. Tapi apa? Kita tetap distancing, kita tetap jaga kesehatan. Tapi tetap bisa berinteraksi. Mengapa? Karena saya berinteraksi supaya Injil mempengaruhi orang lain. Hari ini, mungkin kita bisa banyak interaksi kita dengan banyak orang, walaupun masa pandemi ini. Tetapi, apakah di dalam interaksi kita, Injil berkuasa? Apakah di dalam interaksi kita, Injil bisa mempengaruhi orang lain? Di bulan inilah, kita akan bertumbuh. Kita akan melatih diri kita. Kenapa? Karena Tuhan kasih kuasa ini. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain? Yang pertama, hubungan kerja. Ya, Onesimus. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa Onesimus adalah budak daripada Filemon. Filemon adalah salah satu orang yang berada di dalam jemaat Kolose. Dari segi ekonomi, dari segi usaha, dia adalah orang yang berada. Ya, dia punya pekerja, Onesimus, tapi hubungannya apa? Hubungan bos dan karyawannya, hubungan bos dengan budaknya, itu tidak ada pengaruh pemberitaan Injil. Onesimus adalah seorang brother. Onesimus seorang murid Yesus, tetapi tidak ada interaksi yang memberi pengaruh Injil. Tetapi, seperti yang saya ceritakan minggu lalu, Onesimus akhirnya membuat kesalahan dengan bosnya, akhirnya dia lari ke Roma, ya, sampai di Roma, Paulus dari dalam penjara, dia berinteraksi sama Onesimus, dan Onesimus berubah. Ini bukan tentang ajaibnya Paulus, tetapi karena Paulus sangat percaya bahwa interaksi harus memberikan pengaruh. Onesimus bertobat, akhirnya dia kembali ke Filemon untuk meminta maaf. Dan sekarang hubungannya bukan lagi hanya karyawan dan bos, tetapi murid Yesus dengan murid Yesus. Amin. Ya, saya bersyukur di dalam jemaat kita bisa lihat betapa banyaknya hubungan antara bos dan karyawan, tetapi kita bisa berbicara juga tentang firman Tuhan. Berbicara juga tentang bagaimana Injil diberitakan. Hubungan keluarga kita bagaimana? Markus adalah keponakan daripada Barnabas. Ya, Barnabas sebagai paman bukan hanya mungkin hubungannya hanya fun-fun dengan Markus, tetapi apa? Justru Markus diberitakan firman Tuhan. Akhirnya Markus bisa jadi murid Yesus. Dan dia jadi teman seperjalanan Barnabas untuk pemberitaan Injil. Luar biasa. Ya, walaupun Markus sempat berselisih, ya, membuat Barnabas dan Paulus berselisih di zaman Kisah Rasul, tetapi 20 tahun kemudian, justru Markus menjadi sangat penting buat pelayanan Paulus. Hari ini mungkin kita bisa punya hubungan keluarga yang mungkin datar saja, ya, yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi bayangkan kalau di dalam doa kita doakan keluarga kita, dan kita juga terus tidak capek terus-menerus untuk memberikan pengaruh buat keluarga kita. Ya, tidak mungkin, ya, mungkin saja 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu menjadi pengaruh buat orang-orang lain. Bahkan keluarga kita bisa menjadi murid Yesus, mengenal Kristus lebih lagi. Siapa? Keponakan kita, paman kita, relatif kita, keluarga besar kita. Ya, itulah di Kolose 3 yang diatur. Supaya apa? Supaya hubungannya jadi bagus, ada pemberitaan Injil. Suami dan istri, saya bersyukur, saya dan Febri hampir setiap hari, hampir di dalam pasti ada hari-hari di dalam satu minggu, kita bisa diskusi. Ya, kenapa? Karena saya sendiri masih terus harus menginjili istri saya, dan istri saya harus menginjili saya. Bukan karena saya tidak kenal Kristus, bukan karena istri saya tidak kenal Kristus, tetapi kita ingin terus berpengaruh buat pasangan kita. Pengaruh yang rohani. Itu membuat kita semakin menyatu. Itu membuat kita makin tahu, kelemahan saya juga masih dikuatkan terus oleh istri saya. Saya juga masih menguatkan istri saya. Ya, kita bersyukur karena apa? Karena di dalam pemberitaan Injil, ini bukan saja orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan.
Tetapi orang yang sudah mengenal firman Tuhan pun, itu kuasa Injil itu masih terus harus berpengaruh dalam diri kita. Kenapa? Karena diri kita belum sempurna. Ya, hubungan jemaat, saya tadi udah share, Epafras sebagai saudara yang terus berdoa, yang terus bergumul, berusaha. Supaya apa? Supaya satu sama lain di dalam jemaat semangat dalam Kristus. Mereka semakin connect karena firman Tuhan. Amin. Di dalam jemaat, penginjilan masih harus terus berjalan. Bukan karena dia statusnya sudah jadi murid Yesus. Bukan karena sudah dibaptis. Tetapi apa? Injil harus terus dimengerti dan bertumbuh. Ya, ini adalah hal yang praktis untuk kita bisa praktekkan di dalam keseharian kita. Ya, tadi ada di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Pergunakanlah waktumu. Dalam King James Version dikatakan itu adalah redeeming the time. Artinya apa? Tebus waktumu. Apa maksudnya tebus waktumu? Ya, kalau tebus waktumu adalah apa? Kalau saya setiap hari saya kerja, dan kalau saya di dalam pekerjaan, saya ada berinteraksi dengan teman-teman kerja, dan biasanya interaksi itu adalah datar. Tetapi saya pulang, saya berpikir, aduh, kenapa hari ini saya datar sama dia? Kenapa tidak ada kasih yang saya bisa berikan ke dia? Kenapa tidak ada firman yang saya bisa berikan ke dia? Berarti di dalam buku Kolose ini, kita perlu punya satu value, yaitu apa? Tebus waktumu. Mungkin besoknya, 2 hari lagi, minggu depan, pas untuk ketemu, ini saatnya. Saya mau terus-menerus. Bagaimana supaya saya penuh kasih? Bagaimana supaya saya tidak hambar? Mudah saja. Ya, keramahan kita itu akan bisa tertanam ya di mata orang-orang, entah itu pekerja, entah itu karyawan, entah itu keluarga, entah itu lingkungan kita. Saya kalau ada pecalang lewat atau apa, saya berusaha supaya ramah. Kenapa? Karena saya tidak mau hambar. Saya mau penuh kasih. Kalau di setiap ada kita meeting Zoom, saya mau ramah. Kenapa? Saya akan senyum, saya akan sapa. Kenapa? Karena ini keyakinan. Kalau kita penuh kasih, nggak hambar, Injil itu bisa tertanam. Ya. Kalau kita mau hadir ya di dalam kegiatan orang-orang, ya, kehadiran kita itu bisa jadi rasa buat orang lain. Ya. Kalau kita ada orang yang bersuka cita, kita juga ikut bersuka cita. Kita telepon dia, aduh, saya ikut happy loh kamu ulang tahun. Aduh, saya ikut happy loh kamu baru wisuda. Saya ikut happy kemarin kamu baru berhasil ya. Kamu dapat kerja ya. Amin, luar biasa. Ikutlah bersuka cita. Jangan hambar. Kalau ada orang yang lagi menderita, lagi kesulitan, apalagi di masa-masa pandemi ini, yuk berempati. Ya, mungkin kita ada berikan waktu 5 menit doa sama-sama, atau mungkin dengarkan keluh kesah. Empati itu penuh kasih dan tidak hambar. Kalau ada orang yang lagi bergumul, mari kita mengerti pergumulan dia. Mari kita dengarkan, jangan sampai kita cuek. Kenapa? Kita penuh kasih dan tidak hambar. Di dalam roh pun kita bisa berdoa. Mungkin dia tidak tahu kita doakan, tapi apa? Di dalam roh pun kita penuh kasih sama orang-orang dan tidak hambar. Ya, mari dalam seminggu ke depan kita ada orang-orang di dalam grup kita, di dalam jemaat, kita doakan supaya apa? Mereka berkeyakinan penuh, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka juga kuat di dalam memberitakan Injil. Dan yang terakhir adalah bicarakan firman. Mungkin kita adalah orang yang, aduh bro, saya susah sekali kalau memberitakan firman. Saya mau sharing iman saya mau sharing perubahan hidup saya, tapi susah. Mulut ini kayaknya nggak bisa terbuka. Di poin pertama tadi, berdoalah, bergumullah, sampai kita bisa punya keberanian. Berdoalah, belajarlah, sampai kita bisa punya kata-kata yang bisa keluar. Ya, di Lukas pasal 12 dikatakan apa? Justru karena Roh Kudus, maka kita berkata-kata. Amin. Karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Hari ini, kalau kita merasakan kuasa Kristus, kalau kita percaya sama Kristus, berkata-katalah dengan orang lain, lingkungan kita, teman kerja kita, family kita. Kalau gagal, kalau datar, tebus waktunya. Mungkin besok, atau buat lagi jadwal yang lain minggu depan. Ya, saya bersyukur. Karena apa? Disiplin dalam hal itu membuat pintu penginjilan dibukakan Tuhan. Hari ini, Tuhan akan bukakan pintu pemberitaan Injil apabila kita apa? Yang pertama, bersama-sama berdoa sampai kita berkeyakinan penuh. Saya mau ajak di dalam bulan ini, ayo setiap hari kita berdoa sama-sama. Mau kita bertiga, berempat di dalam Zoom, mau kita ketemu dalam physical distancing, mau kita
mau berdoa terus-menerus, ya ajak brothers sisters yang lain. Supaya apa? Berdoa supaya kita berkeyakinan penuh. Supaya brothers sisters yang lain juga berkeyakinan penuh. Bersama-sama berdoa sampai Tuhan bukakan pintu penginjilan. Ada satu kabar baik di ministry di Jakarta, saya sempat di-share sama satu pelayan, pendeta di gereja, bahwa apa? Di dalam jemaatnya, sejak Maret ada 10 orang yang tidak bekerja, dirumahkan. Satu momen yang sangat sulit. Tetapi apa? Mereka putuskan untuk apa? Devoted in prayer. Mereka setiap hari doa, doa, doa. Ya, ada doa bertiga, ada doa berlima, dan mereka juga doa untuk misi Tuhan. Dan mereka juga terlibat di dalam study Bible. Mereka terlibat di dalam reach out orang satu sama lain, menjangkau orang lain. Ya, mereka coba video call, mereka coba Zoom. Dan ini kabar baiknya, 10-10-nya di awal bulan Juli ini sudah punya pekerjaan yang baru. Itu luar biasanya. Kenapa? Karena Tuhan memang adalah Tuhan yang bisa membukakan pintu. Tapi hari ini, mari kita fokus tentang pemberitaan Injil. Ini adalah impian Kristus. Tidakkah Kristus take care hidup kita kalau kita fokus terhadap impiannya Dia? Yang ketiga, mari kita buka diri untuk berinteraksi. Ya, kita redeeming the time. Ya, setiap hari adakah interaksi kita sama orang luar? Bayangkan kalau kita membuka diri untuk berinteraksi dan kita pergunakan waktu kita untuk memberi pengaruh, bukan karena kita hebat berbicara, bukan karena kita sudah berubah yang luar biasa, tetapi karena kita percaya Kristus, makanya kita pergunakan waktu. Ya, ramahlah, sukacitalah, ya. Lalu apa? Mengertilah, ambil waktu untuk bisa berdoa, ambil waktu untuk bisa bicara tentang firman. Dan percayalah, Tuhan akan bukakan lagi, ya, di Bali ini orang-orang yang terbuka. Ya, saya mau punya kita impian, ada diskusi-diskusi Alkitab yang baru yang bisa dibukakan di kota-kota lain. Ya, entah itu di bagian-bagian pelosok di Bali, tetapi apakah brothers sister di sini mau jadi Epafras yang baru, mau jadi orang-orang yang punya interaksi, mau jadi orang-orang yang pergunakan waktu yang ada untuk memberi pengaruh. Saya berharap kita bersama-sama memberitakan Injil. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan karena Engkau membiarkan kami punya impian, Bapak. Membiarkan kami dibukakan pintu untuk memberitakan Injil, Bapak. Tuhan, nggak gampang, Tuhan, waktu di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan. Kadang-kadang ini membuat kami fokus masalah kami. Kadang-kadang ini membuat kami fokus, Tuhan, bagaimana kami, masa depan kami, Bapak. Saya tahu, Tuhan, di dalam dunia ini, kita nggak bisa memastikan apa-apa, Bapak. Tetapi satu hal yang pasti adalah kasih Kristus yang menyertai kami. Satu hal yang pasti adalah rencana Engkau yang terjadi dalam hidup kami. Dan satu hal yang pasti yang kami yakini adalah Engkau mau, Tuhan, pemberitaan Injil dibukakan, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami selalu, Tuhan, berserah kepada kepastian Engkau. Biarlah kami hidup di dalam kepastian Engkau, Tuhan. Jangan biarkan, Tuhan, kami bergumul untuk hal-hal yang membuat kami justru makin jauh dari Engkau, makin jauh dari pemberitaan Injil akan Engkau, Tuhan. Hari ini terima kasih, Tuhan, untuk contoh-contoh hidup di dalam surat Kolose, dalam buku Roma, Bapak. Luar biasa, Bapak. Biarlah, Tuhan, kami senantiasa, Tuhan, setiap hari kami mau, Tuhan, bergumul di dalam doa seperti Epafras, Bapak. Supaya semua orang dalam jemaat, Tuhan, di GKDI Bali, Bapak, boleh berkeyakinan penuh, Bapak. Apapun yang mengguncang hari ini, tapi boleh berkeyakinan penuh bahwa Injil lah yang berkuasa, bahwa Injil bisa kita hidupi, dan kami bisa beritakan ke orang-orang. Hari ini, Tuhan, begitu banyak orang-orang yang pusing. Hari ini banyak orang-orang yang justru menderita, nggak tahu kepastian hidup seperti apa ke depannya. Mereka itu, Tuhan, saya percaya, mereka butuh Injil, mereka butuh kabar baik, mereka butuh firman, Tuhan. Dan kami percaya, kami sebagai murid Yesus adalah aksesnya. Kami adalah orang-orang yang ditanamkan oleh Engkau. Diciptakan identitas untuk kami bisa berbagi dan memberitakan, Tuhan. Biarlah, Tuhan, ampuni akan egois kami, ampuni kan ada hal-hal yang kami jadi bisa fokus, Tuhan, akan masalah kami. Karena kami senantiasa bergumul, Tuhan. Tapi biarlah, Tuhan, kami makin yakin, Bapak, pada Engkau, bahwa waktu kami take care, Tuhan, kerajaan Engkau. Waktu kami take care, Tuhan, kebenaran yang Engkau, Tuhan. Waktu kami bagikan, justru Engkau juga cukupkan, Tuhan, hidup kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Biarlah, Tuhan, bulan Juli ini, bulan Agustus ini menjadi momen di mana kami bangkit untuk memberitakan Injil bersama-sama, Tuhan. Kami tahu kekurangan kami, tapi kami mau belajar, kami tidak sendirian. Kami ada di dalam jemaat yang mau bersama-sama, Tuhan, memberitakan Injil Engkau, Tuhan.
Terima kasih segala Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.